menurut saya ini dalam. Perasaan itu dalam, ya kan? Bagaimana nggak mungkin? Kayak saya, ya kan? Ibaratnya saya piara anak, ya kan? Dari anak ini kecil, bayi, kita kasih makan yang sehat, kasih susu, didik, dan semakin besar, tak kalah besar dia berhadapan dengan kita. Bahkan dia memakan kita seperti itu. Ini orang sering mengatakan pepatah, bagaikan memelihara anak macan, seperti itu. Dan ini ya, terbukti ya, macan juga sih. Iya, terbukti yang juga seperti itu. Macan gitu ya. Nah, jadi ini tidak main-main, tidak drama, tidak. Memang ini pecah kongsi terjadi. Itu ada lagi ada bab itu wapres katanya. Mana kata Tito. Iya, itu juga salah satunya itu. Kok urusannya wapres itu nggak ada. Nggak ada tugas apa? Nggak ada, sudah nggak ada dia, nggak ada. Jangan nambah-nambah kayak itu loh. Kalau sesuatu yang nggak ada, nambah-nambah kalau dia dalam agama itu namanya bid'ah. Betul. Jangan membuat bid'ah politik. Betul. Buat bid'ah politik. Enggak, yang saya berpikirnya jangan-jangan kok udah di jauh-jauh hari udah punya usulan kayak gitu. Iya. Belum merasa ditangani wapres, presiden nggak usah ikut campur. Iya. Udah seolah-olah udah gitu. Bagaimana presiden ikut campur ini? Tito juga nggak memahami konstitusi. Orang tidak ada pasal dan ayat satupun yang mengatur tentang kewenangan wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Siang hari ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang tentang topik yang menarik. Ini terkait dengan Gibran yang ingin menemui Megawati, hubungannya dengan penyusunan kabinet. Nah, banyak komentar yang tentunya dari berbagai pihak, terutama juga dari PDIP, yang menyatakan bahwa rencana kunjungan atau silaturahmi Gibran itu hanya gimmick semata. Nah, kita akan bahas pemirsa, kita berharap sekali apa yang nanti diuraikan oleh tamu kita hari ini yang sangat istimewa, tentunya nanti akan diresapi dan juga mungkin bermanfaat bagi kita semua, dari teman-teman Masyumi dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga teman-teman para diaspora di seluruh dunia. Kita berharap sekali untuk terus ya menyimak, menonton acara kita dengan cara like, subscribe, dan share dan komen. Nah, topik kita tentang Gibran yang akan berusaha gitu menemui Megawati ini akan dibahas oleh Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kira-kira Pak Ahmad Yani terkait dengan Gibran yang kelihatannya seperti mau merengek ini ke Mega, hubungannya dengan penyusun kabinet? Yang pertama, saya kira usahanya Gibran ya, ada dua yang ingin dilakukan oleh Gibran dalam konteks ingin menemui Ibu Megawati. Yang pertama, menurut saya kemungkinan besar dia ingin mencairkan, ya kan, hubungan, relasi, ya. Kalau mau kita bisa katakan relasi sesungguhnya antara Jokowi dan Ibu Megawati. Karena sama-sama kita ketahui di publik ya tentunya, dan saya mendapat informasi juga, baik itu panggung depan. Kalau politik ini kan biasanya ada panggung depan dan ada panggung belakang. Iya. Yang panggung depan saya kira publik sudah mengetahui bahwa sampai saat ini Ibu Megawati itu belum merespon sama sekali atau memberikan jawaban sama sekali untuk menerima kunjungan Pak Jokowi. Belum terima. Apalagi Gibran gitu. Apalagi Gibran. Iya. Ya. Dalam konteks yang orang Indonesia yang beragama Islam, yang dalam rangka halal bihalal, dalam rangka silaturahmi Ramadan, Sawalan atau Lebaran, kunjungan Lebaran, itu pun kita lihat bahwa tidak ada daftar tamu, kalau dilihat daftar tamu atau di publik bahwa Jokowi itu
bersilaturahmi ke tubuhnya Mega. Walaupun ada hoax loh, itu hoax, saya kira Ya, hoax itu kan ya. berita lama. Berita lama ya, tahun-tahun lalu Ya, kali itu berita lama, masih hubungan, iya, masih hubungan mesra gitu. mesra, ya kan. Jadi Jokowi dengan Iriana datang ke Ibu Ya, itu Mega. hubungan lama itu. Lama tuh ya. Ibu Mega. Tapi oke. setelah Pilpres atau tepatnya setelah penetapan, ya kan, atau pendaftaran lah kalau mau dibilang seperti itu, pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran, saya kira mulai saat itulah komunikasi itu putus. Putus ya. Ada orang menyatakan ini semacam apa namanya drama saja, drakor. Sesungguhnya hubungan masih terjalin hubungan banyak. Kalau saya mendapat informasi tidak. Jadi memang Bahwa betul-betul ini putus. memang udah talak 3 ini. Oh, Jadi saya talak 3 dan bahkan saya dapat informasi juga bahwa kekecewaan yang cukup mendalam, saya kira yang dialami atau yang menimpa Ibu Megawati dan tentunya keluarga besar PDIP. Bukan masalahnya adalah apa namanya karena Gibran mau maju, seperti itu bukan. Tapi adalah Ibu Mega atau PDIP merasa dibohongi oleh Jokowi. oleh Jokowi, ya kan. Sama juga pada waktu kita lihat pada waktu 2004 ya, Pak SBY kan apa namanya menterinya Pak Ibu Mega Megawati. kan ditanya berkali-kali dan Pak SBY menyatakan berkali-kali juga tidak mau maju. Jadi ada semacam apa namanya gentle, tidak gentle lah Nggak seperti gentle nggak SBY-nya ya kan. Nah ini sama juga, ya kan. Tapi apa dalam hal apa tuh? Bohong itu dalam hal apa? Ya kan dia menyatakan tidak kami tetap patuh tegak lurus seperti itu toh. Oh iya. Kan bahkan ditanya berkali-kali. Bahkan sama-sama kita mengetahui pakai dengan drama Turki atau drama Korea atau gimmick Pak Jokowi sudah pada waktu pengumuman, kita sama-sama tahu kan, pengumumannya Ganjar sebagai capres itu kan di Bogor, ya kan, di Bogor tersebut kan Pak Jokowi juga hadir. Setelah itu kan pulang bersama sama Ganjar, di setiap pertemuan-pertemuan bahwa selalu mengendorse Ganjar, bahkan menyatakan bahwa presiden yang akan datang itu orangnya rambutnya putih dan lain sebagainya kan, sehingga orang mengasosiasikan itu adalah ditujukan endorsement itu ke Ganjar. Tapi rupanya Pak Jokowi ini hebat sekali menyimpan rahasia, luar biasa loh. Menyimpan rahasia karena ternyata keinginan untuk memajukan Gibran sebagai presiden atau wapres setelah rencana untuk menambah menjadi 3 periode atau menambah masa jabatan gagal. Jadi itu langkah berikutnya. Jadi tidak hanya punya 2 langkah, Pak Jokowi ini punya langkah berbagai macam langkah, gitu loh. Langkah kudanya itu zigzagnya itu dia pakai langkah kuda seperti itu. Artinya enak juga berkuasa kayak gitu. Iya, dia langkah kuda, maka akhirnya karena tidak mungkin bahwa mendorong Gibran itu hanya dadakan. Saya tidak yakin. Jauh-jauh hari. Jauh hari sudah disiapkan. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Bagaimana dia menunda pemilu daerah pemilu kada. Kan kita dulu menganggap bahwa penundaan pemilu kada hanya semata-mata mengganjal Anies di apa namanya di Pilgub DKI gitu. Ternyata tidak. Ini adalah rangka kekuatan power yang besar yang digunakan dalam rangka untuk memenangkan Pilpres seperti itu. Sebagaimana kalau kita lihat apa yang telah dibuat ya di dalam tulisan maupun dibuat dalam film dirty food itu, ya kan. Akhirnya orang menyatakan dirty food dan dirty electoral, ya kan. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini dalam. Perasaan itu dalam, ya kan. Bagaimana nggak mungkin kayak saya, ya kan, ibaratnya saya piara anak, ya kan, dari anak ini kecil, bayi, kita kasih makan yang sehat, kasih susu, didik dan semakin besar, tak kalah besar dia berhadapan dengan kita, bahkan dia memakan kita seperti itu. Ini orang sering mengatakan pepatah bagaikan memelihara anak macan seperti itu. Dan ini ya terbukti ya, macan juga sih. Iya, terbukti yang juga seperti itu. Macan gitu ya. Nah, jadi ini tidak main-main, tidak drama, tidak. Memang ini pecah kongsi terjadi. Artinya tersinggung berat ya. Ya, dan kalau ini memang saya juga kita memahami, ya kan, bisa memahami kok apa yang
tidak diberikan. Itu kan bisa lihat manifestasi itu, pernyataan itu kan bisa diungkapkan oleh Sekjen PDIP atau elit-elit PDIP yang lainnya, ya termasuk si siapa namanya Asto. Asto kan, ini Asto kan ini Sekjen. Anggota ini, Yang lain ya. yang lainnya lah. Hendrawan. Terus siapa namanya juga Adian, yang jelas-jelas Masinton, apa yang tidak diberikan PDIP? Sampai dia menjaga apa salahnya PDIP dan apa salahnya Ibu Mega terhadap Pak Jokowi? Semuanya diberikan, hanya satu yang tidak diberikan. Pak Jokowi minta 3 periode. Memperpanjang masa jabatan, Ibu Mega nggak bisa berikan. Kenapa Ibu Mega tidak berikan? Karena itu melanggar konstitusi. Dalam konteks ini saya kira kita harus memberikan apresiasi, Ibu Mega, angkat 2 jempol kepada Ibu Megawati. Nah, jadi menurut saya apa yang ingin dilakukan oleh Gibran ini dalam rangka mencoba setelah sang ayah Bapak gagal, mudah-mudahan melalui dia bisa gitu. Tapi saya dapat informasi tidak diterima. Satu itu. Jadi itu. Yang kedua, dia harus memahami Gibran ini. Jangan dia melampaui yang seolah-olah dia jadi presidennya. Urusan menteri kok. Iya, seolah-olah dia presiden kayak gitu, presiden terpilih. Dia wakil presiden, dia harus tahu diri. Gitu, orang susah nih kalau nggak tahu diri. Kenapa? Alhamdulillah. Karena yang diatur kewenangan itu yang ada di Undang-Undang Dasar kita bukan Wapres. Wapres ini kalau kita mau anggap pangkat penderita. Dan serep seperti itu. Di Spanyol yang namanya presidennya masih ada. Baru Wapres ini punya fungsi kalau presidennya berhalangan. Atau presiden berada di luar negeri, maka dia ad interim melakukan fungsi-fungsi presiden. Seperti itu. Contoh dulu pernah terjadi pada waktu Pak SBY ke luar negeri, maka fungsi-fungsi presiden itu diambil, dipegang oleh Wapres. Maka pada waktu itu Pak Yusuf Kala melakukan acting presiden, dia memerintahkan Kabar Reskrim pada waktu itu untuk menangkap pembobol bank Senturi. Nah, itu kan dia acting namanya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya harus Gibran bacalah Undang-Undang Dasar Konstitusi. Hak prerogatif itu hak prerogatif itu bukan pada diri dia kayak gitu loh. Ya. Kenapa? Itu hak prerogatif menyusun kabinet itu pada presiden. Ya. Presiden yang berhak menentukan. Coba kita lihat di pasal 17 ya kan di Undang-Undang Dasar kita itu. Pasal 17 ini tentang kementerian. Pasal 17 ayat 1 itu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Presiden loh disebut, bukan wakil presiden. Yang kedua ayat 2-nya menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Bukan wapres. Yang kita setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Itu pasal 17. Itu jelas. Kewenangan otoritas itu ada pada tangan presiden. Gibran, ya kalau mau usul boleh, bukan saya mau usul ya, catatan. Kalaupun itu diterima oleh presiden, kalau presiden nggak mau terima, bisa aja. Kalau Pak Prabowo nggak mau kan, seperti dia untung udah diajak menjadi wakil presiden. Kelebihannya ada, bahkan dalam tupoksi, dalam tata kelola pemerintahan itu lebih tinggi menteri. Menteri jelas melaksanakan tugas dan kewenangannya gitu loh. Tugas kementerian wakil presiden apa? Karena ada. Hanya seremonial saja. Seremonial dan sebagainya. Tidak dalam melakukan eksektorial, mengeksekusi ke pemerintahan itu. Karena dari presiden eksekusi itu langsung ke menteri seperti itu. Apa jangan-jangan ini Gibran memang kelihatan nggak tulus. Atau dia jangan-jangan memang mau jadi presiden. Dalam mimpian dia jadi presiden. Waduh, kacau kalau kayak gitu. Itu menjadi subordinat itu. Seperti acting presiden. Atau dia sudah punya impian, sudah ada dendam bahwa dia bagaimana jadi presiden. Wah, itu bahaya. Itu dia. Itu berbahaya sekali. Minimal sekarang mempersiapkan diri untuk itu. Bahkan orang menyatakan nanti mendoakan, waduh, terjadi hal-hal yang tidak, sehingga terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan presiden melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai presiden. Bisa diganti wakil presiden.
Itu secara konstitusi. Tapi kan jangan menganggap bahwa belum tentu juga. Jangan-jangan nanti Pak Prabowo setelah dilantik presiden menjadi sehat bugar kan, seperti itu. Sama kayak Mahathir kan. Mahathir kan diangkat jadi Perdana Menteri sehat dia. Ya, seperti itu. Makanya hati-hati juga nanti seperti itu kan. Nah kalau kita lihat apa dalam relasi hubungan presiden dengan hubungan pemerintah ya. Hubungan pemerintah dengan DPR. Itu jelas menyebutkan presiden. Tidak menyebutkan wakil presiden. Jelas. Contoh di dalam konteks APBN. Dalam konteks APBN itu di pasal 23 itu adalah memang DPR dan presiden. Rancangan Undang-Undang Pendapatan Belanja Negara di ayat 23 ayat 2 ya. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh presiden. Kan mengajukan. Dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu loh. Tapi kalau dulu ada Tito Karnavian menyarankan aglomerasi DKI. Nah, itu ada lagi bab itu wapres katanya. Mana kata Tito. Iya, itu juga salah satunya itu. Kok urusannya wapres itu nggak ada. Nggak ada tugas apa? Nggak ada, sudah nggak ada dia, nggak ada. Jangan nambah-nambah kayak itu loh. Kalau sesuatu yang nggak ada, nambah-nambah kalau dia dalam agama itu namanya bid'ah. Betul. Jangan membuat bid'ah politik. Betul. Buat bid'ah politik. Enggak, yang saya berpikirnya jangan-jangan kok udah di jauh-jauh hari udah punya usulan kayak gitu. Iya. Aglomerasi ditangani wapres, presiden nggak usah ikut campur. Iya. Udah seolah-olah udah bagaimana presiden ikut campur ini? Tito juga nggak memahami konstitusi. Orang tidak ada pasal dan ayat satupun yang mengatur tentang kewenangan wapres. Gitu, itu jelas ya. Nggak ada. Semuanya presiden di ayat 3-nya. Apabila Dewan Perwakilan tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diusulkan presiden. Presiden disebut itu. Presiden. Terus di pasal berapa lagi itu? Ini banyak pasal-pasalnya. Presiden memberi gerasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberikan amnesti, abolisi. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain tanda kehormatan diatur oleh undang-undang. Terus presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta dan presiden memperhatikan pertimbangan. Presiden menerima pendapatan. Presiden semua tuh. Presiden menyatakan pasal 12, menyatakan keadaan bahaya. Ya kan, terus pasal 9, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang. Presiden membuat perjanjian internasional. Apa semuanya? Iya. Di pasal 11. Terus kita lihat lagi pasal presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Jadi semuanya di Undang-Undang Dasar itu yang diberikan otoritas dan kewenangan itu presiden, bukan wapres. Maka selama ini fungsi, kita lihat sajalah. Fungsi wapres zamannya Pak Harto, ya kan kita lihat aja kan, hanya gunting-gunting pita, dan lain sebagainya, seremonial. Zamannya SBY baru berfungsi, tapi karena dia ini orangnya kan kuat kan, Pak Yusuf Kala, tapi dia mengambil langkah-langkah itu tak kalah presiden lagi di luar negeri, dia kan acting. Terus sekarang Jokowi, Ma'ruf mana? Gak ada beritanya. Jadi menurut saya ya salah kaprah lagi Gibran. Udah jangan terlalu banyak neko-neko. Iya, karena dia mungkin itu mempersiapkan diri menjadi presiden. Dia siapa aja pada diri dia sendiri pun. Saya sekarang ini masih mempersoalkan keabsahannya untuk sebagai calon wakil presiden itu. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bermasalah. Dan Mahkamah Konstitusi juga menurut saya sampai sekarang ini belum sebagai lembaga yang membentuk norma. Dia masih bersifat negatif legislator. Putusan 90 itu harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang. Nggak bisa serta-merta, non-executable sebenarnya. Putusan 90 itu non-executable. Dia tidak bisa dilaksanakan seketika. Beda dengan pemilihan umum, beda dengan pilkada. Kalau ke DPR nanti kalau koalisinya gendut, mana ada ini lancar. Iya, maksudnya mau bagi ada. Karena kalau pembahasan ya presiden menunjuk wapres, nggak ada. Yang berhadapan dengan DPR itu adalah presiden. Dari awal dulu saya mengukakan pertemuan yang paling efektif DPR dengan dengan presiden itu ada di DPR, tak kalah dia mengajukan rancangan undang-undang, tak kalah mengajukan rancangan undang tentang APBN, macam-macam seperti itu. Itulah yang tempat presiden bertemu
dengan wakil-wakil rakyat itu. Jadi menurut saya Pak Eri Ya. ini tidak sekedar gimmick kalau menurut saya. Gibran ini ya. Ya, Gibran ini mencari cara jalan ya kan berupaya ya kan untuk meningkatkan fungsi tugas kewenangannya sebagai wapres. Jangan-jangan nanti dia mau menyalip. Nah, itu kan kalau lihat kayak gini dia memang kayak pembalap, kayak Rossi aja dia mau menyalip aja. Nyalip tikungan ya. Nyalip di tikungan. Jadi menurut saya ya sudahlah. Dia terima aja, ya kan? Ya terima aja. Nanti 2029 kalau dia mau betul-betul ya nyalon sebagai presiden. Kan sudah memenuhi syarat umur tuh. Iya. Artinya kalau mungkin pertanyaan terakhir, Gibran disuruh Jokowi itu pasti. Nah sekarang kelihatannya gagal nih Gibran menembus ke Megawati. Apalagi nih langkah Jokowi. Ya kan dia udah berulang-ulang kali loh kemarin dia akan menghubungin orang ini, akan ketemu, akan menyusun dan lain sebagainya seperti itu. Ya artinya memang istilahnya akan terus diupayakan supaya. Ya bahkan kalau kayak gitu kan Pak Jokowi ini akan terus-menerus kan. Iya akan terus-menerus. Tadi melalui Tito tadi tentang Jakarta dan bahkan ini masih dalam bentuk rumor, masih kita belum dapat nih kabarnya. Pak Jokowi ini bersikeras betul menitipkan beberapa orang, 5 paling tidak, 5 pos untuk menteri, menjadi menteri. 1 pos Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, dia mau. Terus yang kedua adalah pos Polisi. Kapolri. Nah, yang ketiga pos Menek BUMN. Wah, ini kan yang keempat Menseknek. Menseknek. 4. Satu lagi apalah tapi itu. Jadi ada 4 pos atau 5 pos, 5 orang yang dia siapkan seperti itu. Artinya Gibran ke Megawati kaitannya dengan itu kali memperlancar supaya 5 jadi itu juga gitu kan. Seperti itu. Oke. Bisa juga seperti itu atau dia mengambil langkah, tapi menurut saya ya harus sadar lah. Iya. Sadar ya bahwa dia hanya wapres. Iya, hanya wapres ya, mau mimpin mau apa ya kan seperti itu. Oke. Dan itu yang dikemukakan oleh Rocky. Memang jadi persoalannya Pak Prabowo ke depan itu ya di Gibran menurut saya. Persoalannya bebannya itu ada di Gibran dan Jokowi seperti itu. Ini apalagi kita akan menghadapi krisis, ya kan akan menghadapi krisis. Tentunya Pak Prabowo harus mengantisipasi bagaimana dia komunikasi, ya kan? Kan kemarin sudah kita bahas juga tuh, bye-bye Jokowi, toh? Ya kan bye-bye. Ya kan Pak Jokowi sudah waktunya tinggal sedikit lagi. Ini bulan Mei. Ya 5 bulan lagi. 5 bulan lagi dia menjadi warga negara biasa. Menjadi warga negara biasa sama kayak presiden-presiden di seluruh dunia. Iya. Coba kita presiden dulu. Obama kan menjadi warga negara biasa. Donald Trump menjadi warga negara, bahkan diadili setelah dia. Iya benar. Nah, saya yakin mungkin Pak Jokowi takut diadili dia. Oke. Nanti kita bahas lagi. Nanti ada topik lagi yang lain. Tapi untuk Gibran yang mau silaturahmi dengan Megawati ini kita akhiri. Terima kasih Pak Ketum, pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Ahmad Yani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.